Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasanya tapi gak kedengeran suaranya saudaraku. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman Tuhan Blessed Hand. Minggu lalu kita sudah berbicara saudaraku. Tangan yang berlumuran berkat ini akan membawa saudara dari kemenangan pada kemenangan. Tapi berbicara tentang kemenangan pertanyaannya jadi ini saudara. Menang atas apa kan gitu? Menang atas apa? Kalau zaman itu simply saudaraku menang dalam peperangan. Tapi kalau di zaman sekarang menang atas masalahmu. Menang atas tantangan yang ada di dalam kehidupan saudara. Even menang atas dirimu sendiri. Kan gitu saudaraku. Nah, tangan yang bisa berkemenangan ini certainly. Pasti bukan lazy hand ya saudara. Sepakat ya? Pasti bukan lazy hand. Justru malah ketika tangan ini terbiasa, akhirnya saudaraku berhadapan, berkemenangan dari masalah demi masalah, akhirnya tangan ini menjadi tangan yang terbiasa berperang. Oke, kabar baiknya, tangan yang terbiasa berperang menjadi tangan yang terlatih. This is my point. Ini yang akan saya bagikan di bagian yang kedua dari seri firman Tuhan, the blessed hand. The blessed hand is not only the favor of God. The blessed hand terjadi karena tanganmu jadi tangan yang well trained. Itu yang terjadi juga dalam kehidupan Daud, saudara. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang Yusuf, hari ini saya akan membawa saudara membuka dari 1 Samuel, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-5, dan kita akan melihat dari kehidupan Daud. Siapakah Daud ini dan apa sih yang terjadi atas kehidupan Daud? Saya bacakan ayat 5 terlebih dulu. Daud maju berperang. Hanya dari 3 kata ini aja kita bisa banyak belajar loh saudara. Daud maju berperang. Belajar apa pastor? Katanya Daud ini a man after God's own heart. Kok Tuhan gak luputkan dari peperangan? Sudah belajar satu dulu ya saudaraku. Bahwa gak peduli saudara a man after God's own heart. Bukan berarti Tuhan gak sayang saudara. Jadi orang Kristen itu tidak membuat saudara lepas dari masalah. Period. Titik. Daud yang adalah a man after God's own heart. Alkitab mencatat, bukan saja dia berperang, tapi ayat ini lanjut, dan selalu berhasil. Kata selalu, masuk akal nggak kalau saya berpikir seperti ini? Saudara nggak mungkin dong perang sekali terus bilang, yeay saya selalu menang. Gitu. Doesn't make sense dong. Kalau saya bilang selalu, berarti perangnya lebih dari sekali dong. Dan kita juga aneh juga loh kalau bilang baru 2 kali perang terus selalu menang gitu kan aneh ya saudaraku. Kata selalu itu biasanya akan dipakai when there is repetition gitu. Pengulangan yang terus menerus akhirnya orang menyimpulkan kok selalu menang ya. Nah artinya Daud itu bukan hanya dia diizinkan Tuhan ngalami peperangan. Peperangannya banyak. A man after God's own heart. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lah kok malah banyak perang. Kalau zaman sekarang ya saudaraku. Katanya anak Tuhan. Katanya disayang Tuhan. Lah kok masalahnya banyak. Make sense? Nangkap ya saudaraku. Nah jadi hari ini saudara. My first point yang saya mau establish di sini. Hilangkan dulu pola pikir jadi orang Kristen gak ada masalah. Kita tahu tapi gak benar-benar tahu. Sehingga ketika masalah datang lagi kita gini, oh Tuhan tega, oh diizinkan, saya salah apa? Saudara, do you get the form apa kayak patternnya tuh muncul terus gitu. Itu sebabnya I have to establish the point. Jadi orang Kristen itu tidak menyingkirkan masalah. Bukan Tuhannya tega, bukan Tuhannya jahat. Daud juga sama. Tapi at the same time saudara, kata selalu ini jadi menarik nih buat saya.
terlepas dari banyaknya peperangan Tuhan izinkan kok dia selalu menang. Saya ingin gantian nih menepis pola pikir sebagian orang yang mungkin sempat terbersit, jangan-jangan waktu Daud ngelawan Goliat, it's just a luck. Bisa jadi, masa sih sekali lempar langsung kena di dahi, Goliat jatuh, jangan-jangan kebetulan. Make sense ya saudaraku? Nah hari ini saya kepengen membawa saudara memahami kenapa kok saya pengen menghapus bukan kebetulan. Kalau kita hanya membaca satu ayat, dalam ayat ini dikatakan Daud selalu menang. Ya oke lah ada satu ayat ngomong bahwa Daud selalu menang. Tapi saya tarik yuk dari pasal yang sama Pak, turun ke bawah. 1 Samuel 18, kita lihat di ayatnya yang ke-14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab now you find the reason. Now you find the reason. Jadi bukan hanya sekali saja pada saat dia ngelawan Goliat, ups, puji Tuhan, Daud beruntung. Pas itu kok ya batu masuk ke jidat gitu kan. No, it's not. Daud berhasil di segala perjalanannya. Tapi masalahnya banyak. Banyak perang. Kok bisa? Sebab Tuhan menyertai dia. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, the blessed hand itu bukan happen hanya sebuah kebetulan. Sorry to say. The blessed hand itu bukan hanya sekedar, karena kasih karunia Tuhan. The blessed hand terjadi karena tangan Daud itu terlatih. And he is not alone. Ada Tuhan yang menyertai dia. Bolehkah hari ini saya mengatakan, instead of you running away from problem. Masalahnya kan ada terus toh. Nggak yang ini ya nanti yang apa. Nggak yang ini, ya that's life saudaraku. Saya rasa kalau hidup nggak ada masalah kan nggak seru ya. Saudara mau cerita apa? Hidupku baik. Baik tuh baik gitu kan, nggak ada yang diceritain. See? The fun thing about life is that ada masalah tapi you conquer it. Then you have a story. Aku menang loh. Aku seharusnya udah begini. Tapi enggak loh. Tuhan tolong aku. Nah, that's the story. Doa saya hari ini, ayat ini mengingatkan kepada setiap kita. Jangan pernah mau jalan sendiri. POV-nya, orang zaman sekarang kan sukanya POV gitu kan saudaraku. Point of view-nya jangan zooming the problem. Point of view-nya jangan berusaha mengeliminasi problem. Percuma, saudara akan capek berusaha mengeliminasi problem, nanti secepat saudara eliminasi 2 kali lipat muncul yang baru saudaraku. Jadi no, that's not the way to see it. Instead, boleh nggak saya ajak punya point of view yang baru? Selama Tuhan menyertai engkau, gak apa-apa ada masalah. Itu hanya membuat saudara seperti Daud yang koleksi trofi, saudaraku. Daud selalu menang, Daud selalu menang. Kemanapun dia pergi, selalu berhasil. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Dihimpit tetap menang. Dihalang-halangi tetap menang. Dikejar-kejar tetap menang. Boleh Bapak Ibu? Saya bawa lagi ya. Turun lagi ke bawah ya. Ayat 30. Kita lihat. Apabila raja-raja orang Filistin, amazingnya dari masalah ya saudaraku. Lihat ini. Maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Nah, once again, ternyata masalah itu kalau dipandang dengan POV, point of view yang benar, yang terjadi ini. Sehingga nama Daud
sangat masyhur. Orang lihat saudara ngalami masalah menang lagi, ngalami masalah didesak, ditekan, diinikan. Kok yang satu ini tetap bertahan. I think that's kind of like nice, saudaraku. Instead of saudara menghindari masalah terus, apa nggak capek sih? Kemarin minggu saya di Solo saya ngomong, saudara di sini berapa banyak yang pecinta anjing? Boleh lambaikan tangan? Ada nih. Oke, saudara pernah lihat gak sih anjing yang kalau ketemu orang yang takut sama anjing, itu sikapnya kayak apa? Nah, kalau anjing ketemu orang yang takut anjing, ada gak yang menjauh? Loh, dia akan justru menganggap ini cute. Semakin dibully saudara, dia akan semakin kejar, dia akan semakin gonggongin, takut-takutin. Padahal sebenarnya anjingnya kecil. Tapi karena orangnya takut, anjingnya semakin ngebully. Iblis juga sama. Exactly like that. Semakin saudara lari dari masalah, ya seperti itulah iblis. Dia akan terus mengintimidasi, menakut-nakuti, membuat saudara seolah-olah hidupnya kiamat. But that is not it. Selama Tuhan beserta dengan engkau, diizinkan ngalami, justru dia mengangkat namamu masyhur di antara orang-orang sebayamu. Tadi kita sudah punya berapa bukti saudara? 3 ya? Saya tambah boleh? Oke yuk, kita lompat yuk. Satu ini kitab 2 Samuel. Pasal yang ke-8, pindah kitab ya saudara. Ayatnya yang ke-6. Ayat ini ngomong gini, kemudian Daud, tadi kita bicara orang Filistin. Di antara orang Israel sendiri, terus orang Filistin, sekarang lanjut nih. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram. Sekarang orang siapa saudaraku? Aram. Dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan, baca sama-sama dengan suara keras, memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia. Sampai di sini udah setuju belum dengan saya? Kalau waktu lempar batu ke Goliat itu bukan kebetulan. Saya tambahkan satu lagi ya. Oke, turun sedikit lagi. Ayatnya yang ke-14. Kalau tadi Filistin di antara bangsa Israel, terus bangsa Aram. Sekarang Edom. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom. Ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan, sekali lagi dengan suara keras, memberi kemenangan kepada Daud. Seal ya, fix ya. Bukan kebetulan. He is well trained. Daud punya tangan yang terlatih, saudaraku. Dan karena itulah kemanapun dia pergi, again and again, penyertaan Tuhan itu membuat kemenangan demi kemenangan. Berapa banyak dari saudara yang penasaran, apa rahasianya Daud? Kan gitu saudara. Pastor saya juga mau. Kalau masalahnya banyak sih sama. Tapi masalahnya saya belum kayak Daud, kemanapun pergi berkemenangan. Kok saya kalah terus? Nah, rahasianya Daud itu apa? Pastor, kita buka ya. Penasaran gak saudaraku? Boleh ya? Kita lihat 2 Samuel. Masih di Samuel, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-33 sampai 35. Daud ngomong gini saudara, inside di dalam 3 ayat ini ada rahasia Daud. Allah, dia memulai dengan ngomong gini, Allah, Tuhan, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Sampai di situ dulu. Saya tanya saudara, karena ayat itu menulis bahwa Daud selalu menang, maka saudara berpikir bahwa Daud selalu menang. Ada enggak orang yang menang yang ngungsi? Oke, point of view-nya ya saudara. Coba nih saya tanya nih.
Menurut saudara kalau orang sampai dibuat ngungsi itu happy atau for like a bad thing? Happen? Bad thing ya. Zaman sekarang saudara sampai harus ngungsi karena apa? Banjir? Make sense? Banjir? Orang ngungsi? Kebakaran? Ngungsi? Gempa bumi? Masuk akal. Milih yang mana dari 3 ini? Dalam nama Tuhan Yesus, pastor, kok malah disuruh milih? Berarti saudara sepakat dengan saya kalau ini gak baik dong? Sepakat, oke. Menurut saudara, kalau orang menang apa dia harus ngungsi? Terus kenapa Daud selalu dikatakan menang? Menang itu akhirnya, saudara. Tapi meanwhile the process, it's the same ugly. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang paling penting adalah akhirnya engkau menang. Tapi akhirnya engkau menang tidak akan terjadi if in the process you are giving up. Daud sampai ngomong loh, Tuhan tempat pengungsianku yang kuat. Tahukah saudara justru di momen-momen semua masalah itu tidak berhenti. Kita tahu kok saudara, constantly Daud ada dalam pelarian dari kejaran Saul. Tidak ada habis-habisnya loh saudaraku. Berapa tahun itu dia ngalami itu semua. Di mana pertolongan Tuhan? Some people might think that way. Tapi buat Daud ngomong, Tuhan tempat pengungsianku yang kuat. Sekalipun dia dikejar-kejar Saul, Daud bisa melihat kalau dia masih hidup. Itu pertolongan Tuhan. Jadi kadangkala berkemenangan itu bukan selalu dalam bentuk yang oke, masalahnya udah selesai baru bisa disebut menang. Tapi di tengah masalah Tuhan terus melindungi dan menjagai, itu pertolongan Tuhan. Jadi saya ajak kadangkala yang membuat kita jadi mengambil kesimpulan yang beda adalah point of view yang beda saudara. Tapi di sini saya butuh saudara untuk melihat nih. Ternyata Daud itu ngomong, no, Tuhan jadi pengungsianku yang kuat. Artinya kan dia masih lari dari masalah, tuh ini saudaraku. Dia masih terus lari dari Saul kan. It's not yet finished, the process is not yet finished. Ayat ini lanjut lagi ngomong gini, bukan hanya dia menjadi tempat pengungsian, Tuhan membuat jalanku rata. Kalau Tuhan bilang Daud bilang dia membuat jalannya rata, artinya jalan yang ditempuh Daud saat ini adalah berkelok-kelok. Mengikut Tuhan gak selalu jalan rata loh saudaraku. Tapi now saya berdoa sama seperti Daud, you can speak. Bukan situasimu, tapi yang engkau percaya Tuhan kerjakan atas hidupmu. Come on, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Posisi aslinya Daud masih dikejar-kejar. Instead of ngomong Tuhan, kenapa aku terus dikejar Saul gak berhenti-berhenti. Daud ngomong, engkau tempat pengungsianku yang kuat. Posisi sekarang Daudnya masih terus dikejar tuh namanya kejar tuh gimana sih saudaraku berkelok-kelok. Tapi Daud ngomong Tuhan loh yang meluruskan kakiku. Nyenengin ya saudaraku nyenengin ya. Amazing. Saya tuh baca ayat ini saya amazed. Yuk kita lanjut lagi. Ayat ini bahkan ngomong gini. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Fun fact saudara. Rusa punya kecepatan lari yang lebih kencang dari singa. Buktinya saudaraku. Rusa itu kecepatannya bisa 90 km per jam, singa 80 km per jam. Hitam di atas putih siapa yang menang? Kenapa banyak rusa mati digigit singa dan dimakan singa? Ada yang bisa menjawab? Loh hitam di atas putih rusa menang. 90 lawan 80 tipis sih, tapi menang. Ini loh saudaraku, ini
poinnya. Istri Lot bukan jadi tiang garam karena kejadian yang di belakang. Istri Lot disuruh jangan lihat ke belakang supaya nggak jadi tiang garam. Kalau kita bisa memfokuskan mata kita terus tertuju ke depan, maka kita tidak akan menjadi tiang garam. Kalau rusa fokus aja lari, mengejar ke depan, gak ada singa yang bisa menangkap mereka. Masalahnya adalah sambil lari, rusanya gini. That's the fact. Banyak orang bukan dikalahkan oleh musuhnya, tapi dikalahkan oleh bayang-bayang masa lalunya sendiri. Itu memperlambat langkahmu, saudaraku. Setiap kali mau dibawa maju, mau dibawa Tuhan naik, lihat ke belakang lagi. Jadi poinnya apa Pastor Dieng di sini? Kenapa Daud itu selalu dia bisa lari? Poinnya simpel saudara. Tuhan basically mau membawa engkau ahead of your enemy. Ayat ini tuh sebenarnya ngomong itu saudaraku. Dia melatih engkau so that you can be ahead of your enemy. Tuhan tidak berjanji singanya dihilangin. Make sense ya? Tuhan gak berjanji singanya diambil. But Tuhan ngomong sama si rusa, rusa kamu tuh bisa lari lebih cepat dari singa. Sadari di dalam dirimu, atas hidupmu, ada DNA pemenang. Yang memang membuat engkau tuh sebenarnya gak bisa kalah, saudaraku. Most of the time, your biggest enemy is you. Jangan melihat ke belakang. Maju terus. Firman ngomong, lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus berlari sampai menang. Apa lagunya itu saudaraku, berlari sampai akhir. Nah, jangan melihat ke belakang lagi, lihat kepada Yesus terus lari sampai akhir. Ayat ini ngomong lagi nih, di breakdown lagi ya saudaraku, satu-satu ya. Membuat aku berdiri di bukit. Orang bodoh mana yang di tengah-tengah pengungsian dan pengejaran naik ke atas bukit terus gini, aku di sini. Jadi ketahuan gak saudara? Harusnya orang tuh kalau bersembunyi ngungsi di mana dia? Di gua. What does it mean, Pastor? Pernah gak ngerasain ini saudaraku? Di tengah masalahmu pun dia izinkan engkau mengalami kemenangan loh. Ada penghiburan Tuhan loh. Selalu dia mengizinkan kau menjejakkan kaki di atas bukit loh. Jangan lihat terus masalahnya. Jangan lihat terus seolah-olah kayak tidak ada pertolongan Tuhan. Bukankah satu demi satu, step by step, ada Tuhan di situ. Ada kelepasan yang dari Tuhan. Ada anugerah aja. Masalahnya masih ada. Tapi you cannot deny. Ada anugerah Tuhan juga berjalan atas hidupmu. Dia mengizinkan kakiku berjejak di atas bukit. Di dalam pelariannya, Daud berkata, yang berikutnya saudaraku, dia mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Tadi saya membahas ini, busur tembaga dengan busur kayu versus busur kayu saudaraku. Busur kayu definitely kalau di zaman itu pasti lebih ringan ya saudaraku, should be easier ya. Tapi why? Daud memilih yang lebih berat. Busur tembaga itu enggak lebih gampang loh saudaraku. It takes a lot of hard work gitu, a lot of effort gitu. Why? Karena tidak semua yang instan itu lebih baik. Busur tembaga punya sangat banyak benefit lebih dari busur kayu saudaraku. Jelas-jelas yang pertama dia lebih durable, dia lebih tahan. Busur kayu cepat patah, busur kayu cepat lapuk. Tembaga ya certainly lebih tahan lama. Yang kedua, busur kayu itu dia itu fleksibel saudara. Jadi kalau ditarik panah dari sana akan ada daya lentingan balik. Sedangkan kalau dia logam otomatis lebih stabil.
daya lentingan baliknya itu enggak ini saudaraku. Otomatis kalau lebih stabil, ya pasti toh lebih akan kena sasaran. Make sense ya saudara? Itu kelebihannya dari logam. Kalau masalah ringan nggak ringan ini beberapa ini yang saya cari, of course ini karena kondisi sekarang ya saudaraku. Logam pun tergantung logam apa bisa lebih ringan. Yang berikutnya lagi berbicara tentang customized design. Zaman itu mungkin not that inilah saudaraku. Kalau zaman sekarang panahan kan bisa di customize. Tapi yang kelima pemeliharaannya tentunya logam itu lebih mudah daripada kayu. Actually gitu. Nah overall orang itu akan lebih memilih logam daripada kayu. Tapi tantangannya kalau milih logam, more effort. Harus lebih terlatih Pak. Pertanyaan saya, saudara mau jarak jangka pendek atau jangka panjang? Saudara mau hanya dipakai Tuhan atau bukan hanya dipakai Tuhan, tapi menyelesaikan pertandinganmu sampai akhir dengan baik? Saya berharap muncul orang-orang Kristen yang seperti ini ya saudaraku. Bukan orang-orang Kristen instan, yang penting saya diberkati pastor. Yang penting saya diangkat pastor, yang penting saya pokoknya inilah pastor, udahlah yang lain saya nggak mikir. Saya masih hidup dosa pastor, saya masih hidup ini pastor, yang penting saya diberkati titik. Doa saya orang Kristen yang bisa menyelesaikan sampai akhir bukan yang seperti ini saudaraku. Tapi orang Kristen yang tahan uji, tangannya sudah terlatih. Tahukah saudara kenapa Daud diizinkan ngalami semuanya ini? Karena the first king yang dipilih Tuhan, dipilih dengan mudah. Dan Tuhan berpikir, I lose him. Tuhan kehilangan Saul. Saul tuh dipilih dengan mudah. Dia bahkan gak nyangka bahkan dia akan jadi raja saudaraku. Tapi secepat dia diangkat, sayangnya secepat itu dia jatuh. Kali ini Tuhan berpikir, let's do another way. Aku pengen raja yang kedua ini bisa bertahan sampai akhir. Which one are you? Doa saya, engkau adalah orang-orang yang finish well, finish strong. Aminnya boleh yang paling keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tapi saya tanya nih, finish well, finish strong itu perjuangannya gak gampang loh saudara. Pilih yang mana? Cepat naik atau naik dan tetap naik? Setahu saya banyak orang yang akan lebih memilih cepat naik saudara. Setelah itu terserah Anda kan gitu. Banyak orang akhirnya membandingkan dan ya once again faktor kekayaan akan terus menjadi penentu. Kalau kamu lebih kaya berarti ya kamu lebih diberkati. Is it? It's not always like that. Lebih kaya itu banyak cara saudara. Mau pilih cara yang mana? Semakin saya berjumpa dengan sangat banyak orang yang ada di level-level tertentu, saya menemukan, do I want it? Karena kaya itu banyak caranya, saudaraku. Diberkati dan tetap naik, itu another story. Sampai akhir. Itu sebabnya di gereja kita itu mendesain ya saudaraku. Untuk orang datang ke gereja kita itu bukan hanya jadi jemaat, saudara dengar karena senang pengkhotbahnya. Kadang saya tuh sering ditanyai, Pastor Nita khotbah di mana? Saya tuh paling senang tak sembunyi-sembunyiin loh saudara sebenarnya. Biarin gitu. Mau yang khotbah siapa? Datang apa enggak? Saya tuh kadang-kala gemes pengen seperti itu. Kenapa? Karena in the end ya saudaraku, it's not who preach. It's between you and God. See? Bukan siapa yang khotbah, bukan siapa yang main musik. Bukan gerejanya bagus atau enggak. Kalau kita enggak hati-hati, kita tuh bisa create customer loh. Loh, think about what I say. Saudara duduk, terus saudara bandingin dengan toko sebelah. Oh toko sebelah ada ininya, yang di sini enggak ada. Kayaknya toko sebelah deh. Nanti habis dari toko sebelah, saudara pergi ke sebelahnya lagi. Oh, toko sebelahnya lagi ada ininya. Kayaknya toko sebelah lagi deh. Saya berdoa ya, you do not become a customer. Karena yang saya tahu ya, amanat agung Tuhan ngomong, jadikan semua bangsa murid. Customer itu kalau nggak suka dibuang.
Saya tanya, ada di sini yang gak suka sekolah? Gak sekolah dibiarin orang tuanya? Gak suka, pokoknya aku gak mau sekolah. Terus orang tuanya bilang, gak apa-apa nak, gak apa-apa. Mungkin kok sekolahnya gak ada AC-nya. Mungkin gurunya kurang ini nak. Ya nak kita cari sekolah baru nak. Nanti cari sekolah baru lagi anaknya bilang, olahraganya terlalu keras. Capek. Oh ya gak apa-apa nak, gak apa-apa. Kita cari sekolah baru lagi nak. Oh di sekolah yang baru ini gak enak. Ruangan makannya, kantinnya gak lengkap. Oh ya nak, ya gak apa-apa nak. Ya nak, kita cari sekolah yang baru lagi. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Halo? Saya rasa kita butuh lebih banyak murid nih saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Itu sebabnya di gereja kita mengenal yang namanya skema perjalanan rohani, SPR. Apa itu skema perjalanan rohani, Pastor? Saudara bukan hanya diharap menjadi orang Kristen yang penting gerejanya besar, yang penting banyak, yang penting ini, yang penting itu. No, to be honest that's not what I aim. Saya percaya bahwa gereja menjadi besar itu adalah satu panggilan ya saudaraku. I think gimana kalau gereja jadi kecil? No, it has to be big. Kita kan harus menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi apakah hanya besar? Besar harus disertai dengan kuat loh. Itu sebabnya saudara gak bisa hanya datang terus enjoy. Yang penting saya suka pembicaranya pastor. Nanti besok saya ganti lagi. Yang penting saya suka pembicaranya. Nanti kalau saya gak suka lagi sama pembicara itu, saya ganti lagi. That's not it. Inside of a church, there is a vision. Gereja itu masing-masing punya visi yang Tuhan beri loh. Do not just be a part of the vision, embrace the vision. Kalau saudara cuma jadi part of the vision, besok lagi saudara berpikir, oops sorry, it's not my vision anymore. Bye-bye. Tapi embrace the vision is like people that have the same vision, being united together, mengerjakan apa yang jadi rencana Tuhan yang dipercayakan atas sebuah gereja lokal. Aminnya boleh yang paling keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Pastor, berarti dalam skema perjalanan rohani saya ngapain Pastor? Pertama, diselamatkan dulu. Pastikan saudara orang Kristen yang sudah diselamatkan, bukan Kristen KTP. Loh banyak orang Kristen KTP saudaraku. Nanti begitu ada masalah sedikit gampang dia pindah. Kan KTP. KTP kan gampang saudara, tinggal ganti kan, dihapus. Hari ini saudara Kristen, besok-besok I don't know. Itu sebabnya pastikan engkau jadi orang Kristen dan diselamatkan. Tapi yang kedua setelah diselamatkan boleh dibaptis saudara. Yesus dibaptis, murid-muridnya dibaptis. Itu adalah meterai. Yang lama sudah ditinggalkan, yang baru sudah datang. Itu meterai. Yang ketiga saudaraku setelah lahir baru, kan sebutannya itu lahir baru. Gabung dengan keluarga rohani dong. Senggol kiri kanan, ikut komsel. Pastor buat apa saya ikut komsel? Komsel banyak masalahnya. Satu kepala, satu pikiran. 10 kepala, 10 pemikiran. Seru ya saudaraku. Tapi sadarkah saudara bahwa memang gereja itu diciptakan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan dihindari saudara. Kenapa dihindari? Artinya kalau saudara hindari gak akan tajam. Anak panah yang gak tajam gak akan pernah dilepaskan. Jangan dihindari, it's okay. Memang menajamkan kok. Yang penting sadari satu hal. Lawanmu si iblis. Musuhmu bukan darah dan daging. Jadi jangan benci teman sepelayanannya. Jangan benci KKS-nya. Jangan benci pendetanya. Firman 2 minggu lalu. Belum tentu kadang orang ngomong itu sengaja mau nyakiti. Tapi kadang-kala bisa dipakai.
Iblis itu kan akan berusaha saudaraku untuk menggagalkan rencana Tuhan atas hidup saudara. Siapapun orangnya bisa dipakai kok. Itu sebabnya firman ngomong, lawanmu si iblis, senggol kiri kanan saudara. Sadari dulu lawannya siapa. Lawanmu bukan suamimu, lawanmu bukan istrimu. Lawanmu bukan orang tuamu, lawanmu bukan anakmu. Lawanmu si iblis. Sepakat ya? Sampai di sini oke ya? Oke, kita jalan lagi nih. Pastor, kalau sudah komsel apa? Som. Som, ayo ikut som. Buat apa pastor? Udah sekolah lagi. Capek. Simpel loh saudaraku, kenapa som? Saudara pernah ngeliat gak sih rumput kalau orang Jawa bilang tuh kita kayak saya orang Solo nyebutnya tuh rumput teki. Suket teki. Kalau orang Jawa ya, suket itu rumput saudara. Rumput teki itu rumput yang di pinggir jalan. Saudara pernah gak nyoba jabut itu rumput? Mudah apa susah? Beneran susah, yakin? Pernah jabut gak tapi? Aduh ini kayaknya saya berhadapan dengan orang Jakarta deh saudaraku. Pastor orang Jakarta mana urusan sama rumput. Oke, saya balik deh. Di kampung saya saudaraku. Kalau saya pergi ke Solo, saya jalan-jalan naik. Kalau di Jakarta ini puncak saudara. Itu biasanya ada rumput-rumput kecil tuh di pinggiran. Itu dicabutnya tuh semudah kayak cuman plup, plup, plup. Saudara mau jadi orang Kristen yang gampang dicabut, atau orang Kristen yang iblis mau nyabut aja butuh perlawanan keras? Yang mana? Make it hard. Dia boleh nyerang, make it hard. Karena ya saudaraku, api yang nyalanya kecil, beberapa minggu lalu saya ngomong, gak butuh iblis ngasih badai. Kalau apinya kecil, cukup diginiin loh. Mati. Jangankan saudara bilang sama saya, pastor masalah saya badai, masalah saya besar. Kalau apimu kecil, api rohmu kecil, iblis tuh gak butuh ngasih saudara badai. Cuma diginiin doang. Buat dia kesulitan yuk. Jangan segampang itu dicabut. Jangan segampang itu ditiup. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Itu sebabnya jadilah orang yang tertanam. Orang yang berakar. Orang Kristen yang tertanam dan berakar. Yang tahu kebenaran firman. Susah dicabut. Kena masalah yang lain mundur, yang ini bilang bagus kok, masalah banyak benefitnya. Apa enggak jengkel iblisnya saudara? Dibuat tersinggung malah puji Tuhan, senyum. Jengkel loh lama-lama saudaraku. Saudara pernah lihat enggak anjing yang nyerang seperti itu? Kalau saudara justru malah ini, dianya takut kok. Anjing saya tuh di rumah kecil loh saudara. Kecil, pudel, kecil. Tapi kalau ketemu orang kayak seolah-olah dia kayak kayak gitu saudara. Padahal kalau kita iniin aja dia takut. Sadarkah di dalam saudara berdiam roh yang Alkitab berkata, roh yang di dalammu lebih besar dari roh yang ada di luar manapun. Sadari saudaraku. Senggol kiri kanan lagi, ikut SPR. Kalau sudah ikut diselesain. Nanti ada encounter, ada ISBC, ada banyak saudaraku. Go. Jadikan itu justru pemacu buat saudara semakin bertumbuh. Jangan jadikan itu sebagai syarat yang harus saudara selesaikan. Kalau enggak ini nanti enggak bisa ini pastor. Kalau enggak ini nanti enggak boleh ini pastor. Jangan. Itu didesain saudaraku membantu pertumbuhan setiap jemaat di keluarga Allah. Yang semangat, yang sepakat, yang mau boleh aminnya yang paling keras. Sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan. Oke, saya ajak saudara maju lagi. Pastor kalau gitu apa sih tanda-tanda cirinya tangan yang terlatih? Saya bagikan dua ya saudaraku. Yang pertama, tangan yang terlatih mahir mengenakan senjata. Udah pastilah saudara. 1 Tawarik 12 ayat 1 sampai 2. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak.
Selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis, mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Bicara tentang pahlawan, saudaraku. Orang seperti apa mereka? Mereka bersenjata panah, sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu saudara-saudara sesuku Saul dari orang-orang Benjamin. Menurut saudara ini orang hebat enggak? Saya tanya ya saudara, ada nggak di sini yang bisa makan dengan tangan kanan dan tangan kiri seimbang? Kalau ada angkat tangan. Hah? Bisa? Nggak bisa? Ada nggak yang bisa? Kecuali saudara kidal, jangan kidal ya saudaraku. Kan ada orang yang kidal itu orang yang memang terbiasa memakai tangan kiri, it's okay, which is okay gitu. Tapi orang yang benar-benar bisa pakai tangan kiri dan tangan kanan dengan seimbang. Enggak ya? Oke. Ada enggak di sini yang bisa nulis dengan tangan kanan dan tangan kiri seimbang? Kalau nulis sama makan aja enggak, menurut saudara, melemparkan busur panah dan melontarkan lebih susah apa lebih gampang dari makan dan menulis? Sepakat ya? Berarti ini orang-orang hebat. Nah, pastor, poinnya pastor apa? Ini poin saya. Sadarkah saudara, setiap orang dalam hidup saudara, Tuhan itu tahu bahwa hidup kita ini adalah peperangan dan pertandingan. Itu sebabnya tidak satu orang pun yang diberikan Tuhan bare hand. Semua orang punya senjata. Itu poin saya. Sadari itu. Pastor, buktinya apa? Oke, saya kasih bukti binatang aja boleh nggak? Jangankan kita manusia loh, ini binatang loh. Oke. Menurut saudara, kalau ada binatang yang paling lambat, salah satunya apa? Kura-kura ya? Oke, yuk kita lihat. Menurut saudara dia lemah ya? Lihat saudara, lihat. Tiding. Saya gemes sekali lihat videonya ini saudara. Buaya sebesar itu aja dengan kekuatan giginya nggak bisa menghancurkan tempurung kura-kura loh. Saudara mungkin gemes ngeliat dia larinya kok gak bisa cepet sih. Bukankah suami istri seringnya begitu? Yang satu sandal kanan, yang satu sandal kiri. Istrimu mungkin boleh gak bisa lari cepat, tapi dia punya kekuatan yang lain. Aminnya boleh yang paling keras. Setiap orang diberikan Tuhan kekurangan dan kelebihan. Sadari itu. Pasti ada senjatanya. Kura-kura mungkin gak bisa lari cepat, tapi dia punya tempurung yang gak bisa dikeras dengan begitu mudah. Mau lihat lagi saudara? Yuk kita lihat yuk video yang berikutnya. Landak dengan singa, lihat. Singa aja dia gak berani main-main loh saudara. Tuh. Landaknya santainya saudara. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Everyone is given a weapon. Saudara somehow one way or another Tuhan memberikan saudara bukan hanya kelemahan. Dia memberikan engkau kelebihan. Aminmu yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Oke, satu lagi yuk. Saudara bisakah melihat binatang di sini? Ting ting. Bisa ngelihat binatang enggak? Coba, yuk lanjut ke gambar berikutnya. Ting ting. It's an owl. Camouflage. Kemampuan binatang tertentu untuk meniru habitat di sekelilingnya sampai-sampai orang tidak menyadari kehadiran dari binatang itu. Dan dengan cara seperti itu dia terhindar dari predator, saudaraku. Nanti di sini jangan-jangan saudara sampai rumah mencoba meniru jadi pohon. Meniru jadi. Poin saya apa? Sekali lagi, yuk. Daripada membandingkan diri saudara dengan kelebihan orang lain. Fokus yuk mengasah dan mempertajam kelebihan yang Tuhan berikan atas kehidupanmu. Orang
yang terlatih adalah orang yang bisa memegang senjatanya. Bukan orang yang membandingkan diri dengan orang lain. Selalu pengen jadi orang lain. Seandainya aku kayak si A, si B, si C. Orang yang terlatih tahu, yes pastor, saya punya kelemahan ini. But I also have a strength. Dia sadar seperti apa kelemahannya. Dia tahu apa yang harus dikerjakan terhadap kelemahannya. Dan dia berfokus mengerjakan kelebihannya. Orang yang terlatih tahu bagaimana memegang senjata dalam hidupnya. Saya mengajak saudara di tempat ini ya, para orang tua. Orang tua yang terlatih bukan hanya menjelek-jelekkan anaknya. Anakku ini memang gak bisa ini kok pastor. Anakku ini memang begini kok pastor. Anakku ini memang lelet pastor. Kayak siput. Tapi orang tua yang terlatih bisa menajamkan anaknya. Boleh dia lelet kayak siput, tapi dia punya kelebihan yang lain. Mungkin dia tidak terlalu bagus di akademis, tapi dia punya kreativitas dan kelebihan di seni. Orang tua yang terlatih, instead of fokus pada kelemahan anaknya, fokus pada kelebihannya. Sama saudaraku, suami yang terlatih, instead of saudara nyalain istri terus, yuk, asah istrimu sehingga menjadi pendamping yang bisa terbang bersama-sama dengan engkau. Di sini para pemimpin di tempat ini KKS, halo, KKS yang terlatih. Daripada kita komplain sama anak sel kita, latih mereka yuk. Aminnya boleh yang paling keras. Doa saya ya saudaraku, ada orang-orang di tempat ini ya. The blessing of God flow inside of your life because you are well trained. Well trained bukan didapat di masa muda, well trained justru didapat pada saat engkau punya masalah. Yang kedua, saya tutup dengan ini. Yang kedua, tangan yang terlatih itu tidak gampang, tidak mudah merintih. Maksudnya gimana? Tangan yang terlatih gak gampang mengeluh. Ada satu ayat yang menarik sekali buat saya. Ayat ini di 1 Tawarik 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 saudaraku. Saya bacakan dari ayat yang ke-14 saja, 14 dan 15. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Nah ini mereka tuh orang-orang hebat saudara. Satu orang terkecilnya ya saudara bisa mengalahkan 100 orang. Yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Ini orang-orang hebat saudara. Ayat 15, mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya. Saya tuh jujur saya membaca ayat ini mengingatkan saya pada another story. Ada yang masih ingat sudah? The same time, long time ago, Tuhan membawa Yosua bersama dengan bangsa Israel menyeberangi sungai yang sama. Tuhan membelah air sungai Yordan dan mereka menyeberang di tanah kering, saudara. Saya ajak saudara untuk memahami point of view saya. Pernah nggak saudara lihat kesaksian orang lain terus saudara bilang gini, kalau Tuhan tolong dia, Tuhan bisa tolong saya. Pernah? Menurut saudara, bisa jadi nggak ya para prajurit ini mereka berpikir yang sama? Kalau dulu air laut itu disibak. Bisa jadi enggak ada orang-orang prajurit-prajurit yang berdoa, Tuhan sibakkan air laut, air sungai ini menjadi 2. Bisa ya? Bisa. Make sense. Tapi airnya enggak tersibak tuh saudara. Ada di sini yang berdoa kepada Tuhan. Dulu Tuhan tolong aku, sekali ini Tuhan tolong aku lagi. Bagaimana kalau kenyataannya air sungai itu tidak tersibak menjadi 2? Apakah saudara mengeluh? Apakah saudara kecewa? Hebatnya dari orang-orang ini ya saudaraku. Pada saat air sungai itu tidak terbelah menjadi 2.
mereka menyeberangi sungai itu dalam keadaan airnya meluap. Pastor, what's your point? Saya yakin saudara sepakat dengan saya bahwa air sungai terbelah menjadi dua, that's a miracle. Tapi boleh gak saya tambahkan, Pak? Di tengah air deras meluap seperti itu mereka bisa menyeberang tanpa air itu tersibak. Itu pun mujizat. Make sure you have the right point of view. Jangan berpikir bahwa, oh kalau kali ini Tuhan gak tolong lagi seperti dulu berarti gak ada mujizat. No. Kali di mana-mana berhenti justru terjadi pada saat orang bangsa Israel menjejakkan kaki pertama kali di tanah perjanjian. Mana berhenti? Banyak orang berkata, Pastor kenapa ya mujizat Tuhan berhenti dalam hidup saya? Maybe saudara sudah menjejakkan kaki di tanah perjanjian. Dan sekarang Tuhan mau melatih tanganmu berperang. Jari jemarimu bertempur. Doa saya ya saudaraku, hari ini tidak ada satupun di antara saudara yang menyerah. Izinkan Dia melatih tanganmu ini menjadi tangan yang terlatih. Bukan hanya melihat mujizat itu diadakan, tetapi Tuhan pakai melalui engkau. You perform the miracle, you are the miracle. Boleh sama-sama bangkit berdiri? Kita sama-sama katakan. Segala perkara dapat ku tanggung. Jangan menyerah ya saudaraku. Ada kekuatan kok. Bisa. Tuhan Yesus sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sama-sama yuk jemaat Tuhan saja katakan. Segala dapat ku tanggung. Tidak selalu Dia lepaskan engkau. Tidak selalu Dia luputkan engkau. Tapi engkau tetap bisa bertahan, itu pun sudah adalah pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus